Halo teman-teman, kembali lagi di video Beropini. Dan di video kali ini gue pingin ngobrol-ngobrol soal Mahsa Amini, perempuan Kurdish Iran yang baru-baru ini meninggal dunia karena allegedly disiksa oleh morality police di Iran karena dia bajunya atau kerudungnya tidak sesuai dengan dress code di negara tersebut. Nah, gue pakai kata allegedly karena sampai sekarang beritanya masih progressing dan belum ada klarifikasi dari pemerintah Irannya itu sendiri apakah benar dia meninggalnya karena disiksa ataukah dia meninggalnya karena ada health condition seperti yang beberapa orang katakan juga. Jadi sampai sekarang gue masih menunggu juga sebenarnya apa yang terjadi sama almarhum. Nah, makanya di pembahasan kali ini gue pingin lebih focusing ke pemaksaan jilbab itu sendiri kali ya. Karena ini adalah ketakutan terbesar gue ketika melihat ada orang yang memaksakan jilbab kepada orang lain. Jadi kalau kalian mantengin channel gue, kalian mungkin tahu 2 minggu lalu gue bikin video reacting ke Zafilda TV yang konten-kontennya itu adalah memaksakan memakai jilbab atau cadar ke perempuan-perempuan di jalanan. Dan melihat respon dari teman-teman yang nonton juga banyak juga yang gak setuju dan merasa memang ada yang aneh gitu kan dengan apa yang dilakukan Zafilda. Tapi yang menarik ada juga beberapa dari orang yang menonton yang itu setuju gitu. Mereka merasa nggak ada yang salah dari pemaksaan jilbab itu sendiri. Karena toh memakai jilbab itu ada hal yang positif, toh itu juga menguntungkan si perempuannya. Nah, pertanyaan yang gue punya adalah ketika kita memaksakan orang untuk memakai jilbab gitu ya, kita imposing something ke perempuan for the sake of religion katanya. Limitnya sampai mana sih gitu? Karena clearly kalau berdasarkan dari kasusnya Mahsa Amini, manusia itu nggak tahu limit. Buat kalian-kalian yang nggak tahu, jadi tahun 1979 itu ada Islamic Revolution di Iran. Iran yang tadinya adalah negara yang progresif, perempuan boleh voting, boleh berpartisipasi dalam politik, terus 60% dari mahasiswa di perguruan tingginya itu adalah perempuan. Pelan-pelan menjadi negara yang tidak memberikan hak asasi kepada penduduk perempuannya. Dimulai dari mereka yang imposing dress code untuk perempuan di Iran, di mana mereka itu harus pakai jilbab atau hijab atau kerudung gitu ya. Intinya auratnya itu harus ditutup, perempuan jadi nggak boleh keluar tanpa izin laki-lakinya. Pelan-pelan negara itu jadi mengontrol perempuan. Dan gue pakai kata mengontrol karena gue sangat percaya bahwa pemaksaan baju atau pemaksaan jilbab pada perempuan itu it's not coming from a good place. Mereka pertama-tama ingin mengontrol gerak-geriknya, mengontrol secara fisik gitu ya. Terus akhirnya perempuan yang dikontrol tersebut pelan-pelan jadi diberikan dogma gitu. Pelan-pelan narasi tersebut jadi diinternalisasi ke kepalanya dia, ke otaknya dia, dan pelan-pelan mereka akan percaya bahwa gue memang sebagai perempuan itu subordinat, gue memang di bawah, dan akhirnya pelan-pelan cara berpikirnya itu juga jadi terbatas gitu loh. This is the scariest thing if I'm being honest as a woman, dimana gue gak diberikan hak untuk hidup, untuk menjadi manusia seutuhnya gue. Ini kenapa gue gak akan pernah bisa setuju sama pemaksaan jilbab, entah itu di sekolah gitu ya, atau sekadar seperti Zafilda TV yang memaksa orang pakai jilbab terus dijadiin konten. Karena balik lagi, manusia itu nggak tahu batas. Dan menurut gua, orang-orang seperti itu bukan lagi sedang practicing religionnya mereka, tapi mereka memakai agamanya mereka untuk melampiaskan ego mereka. Karena gue percaya bahwa agama itu harusnya kan bikin lo jadi damai ya, lo jadi lebih bisa khusyuk, mengamini relationship lo sama Tuhan, lo bisa khusyuk bergumul dengan spiritualitas lo gitu yang ada di dalam diri. Harusnya kalau misalnya lo bener-bener beragama tanpa ego, lo nggak peduli orang-orang mau ngapain, lo nggak akan ngukur dosa orang lain atau pahala orang lain dan ngebandinginnya sama pahala dan dosa lo gitu. Lo bener-bener akan asik aja bersyukur gitu lo, asik mensyukuri kehadirat Tuhan yang ada di dalam diri lo. Sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah Iran sampai sekarang. Menurut gue itu bukan karena mereka pingin melindungi perempuan, bukan karena pengen menegakkan syariat Islam atau apapun. It's totally because they want to feed their ego. Gue asumsikan orang-orang seperti itu mostly it's men, right? Mostly mereka laki-laki dengan maskulinitas yang toksik, yang rapuh, yang mereka melihat perempuan itu sebagai ancaman. Mereka kan bingung akan maskulinitasnya dia, jadi maskulinitasnya itu bertumpu pada opresi terhadap perempuan. Terus kemudian mereka diberikan kesempatan untuk berkuasa, mendapatkan kekuasaan, menguasai suatu negara. Mereka bisa menulis any kind of law they want, mereka bisa imposing any kind of law they want. So of course one of the things that they will do itu adalah melimitasi perempuan gitu. Dan ini juga sebenarnya manifestasi dari patriarki ya. Sampai sekarang masih ada yang ngomong ke gue bahwa patriarki doesn't exist, bahwa
opresi terhadap perempuan itu tidak ada. Tapi faktanya sampai sekarang it's still alive dan masih diperpetuating sama orang-orang dimanapun mereka berada, across culture, across nation, it still happens. Di Indonesia, di Iran, even in Germany as well. Dan kalau kita ngomongin soal baju, perempuan itu nggak pernah menang. Badan kita itu akan selalu menjadi perdebatan, akan selalu menjadi bahan diskusi orang-orang yang nggak ada sangkut pautnya sama badan kita. Mau kita wearing something revealing atau wearing something modest atau covered, kita akan selalu dikomentarin. Kalau konteksnya Muslim community kayak misalnya di Indonesia, kalau misalnya lu nggak pakai jilbab, lu dikomentarin. Kalau jilbab lu tidak panjang, lu dikomentarin. Kalau jilbab lu kelihatan lehernya kayak gua gini, dikomentarin. Kalau pakai turban, dikomentarin gitu kan. Dianggapnya you're doing something immoral. Dianggapnya you're doing something sinful. Dan kalau konteksnya di Global West, kalau lu pakai something covering kayak gini, lu akan dibilang lu tuh oppress. Di luar negeri, Islamofobia itu banyak terjadi. Dan salah satu yang sering menjadi target Islamofobia adalah perempuan Muslim berjilbab. Mereka mencoba untuk nitpicking jilbab kita sebagai sesuatu yang opresif kayak yang gue bilang tadi. Mereka bilang Islam itu tidak memberikan hak asasi terhadap perempuan, Islam itu dibilang melimitasi perempuan, Islam itu dibilang tidak memberikan kesetaraan terhadap perempuan. Jadi counter argumen yang sering kita dengar dari komunitas Muslim di luar adalah enggak, Islam itu tidak opresif, malah Islam adalah agama yang sangat progresif dan sangat menjunjung tinggi hak asasi perempuan, sangat menjunjung tinggi kesetaraan gender, dan jilbab itu adalah opsi. Jilbab itu adalah pilihan setiap perempuan Muslim mau pakai atau enggak. I agree, but at the same time harusnya kita tidak mengindahi fakta bahwa ada perempuan-perempuan Muslim yang dipaksa untuk pakai jilbab. Kayak contohnya di Iran, kayak contohnya di Indonesia, ada beberapa perempuan Muslim yang dipaksa oleh sekolahnya untuk pakai jilbab. Ada juga perempuan Muslim yang dipakai untuk pakai jilbab sama keluarganya, atau sama teman-temannya, atau sama suaminya. Dan ini yang sebenarnya bothering gue banget gitu, sebagai perempuan berjilbab yang gue born and raised di Indonesia, terus gue well aware sama gimana dinamika menjadi perempuan Muslim di Muslim community di Indonesia. At the same time, gue juga spending 12 years of my life in the Global West. Jadi gue terekspos oleh dua end of the spectrum itu gitu. Jadi makanya kalau misalnya ada orang yang bilang enggak kok, jilbab itu pilihan buat perempuan Muslim. Not really, you know. Maybe for you, yes, you have the privilege to choose, but there are other women as well, they're not as lucky as you. Berada di komunitas Muslim di Indonesia, argumen yang sering banget gue denger adalah memaksa perempuan untuk pakai jilbab itu nggak apa-apa karena toh jilbab itu kan kewajiban dalam Islam. First of all, I'm all for freedom of religion. Gue percaya bahwa setiap orang punya hak untuk memeluk agamanya. Setiap orang punya hak untuk mempercayai agamanya dan untuk practicing agamanya. At the same time, gue merasa setiap individu itu berkewajiban untuk being socially aware. Maksudnya apa? Setiap individu idealnya mesti tahu mana yang jatuhnya adalah universal obligation dan mana yang jatuhnya itu udah religious opinion. Kalau kita ngomongin konteks kebermasyarakat ya, menurut gua nggak ideal kalau kita mencoba untuk memaksakan religious opinion kita ke orang lain. Karena konteks bermasyarakat itu pasti diverse. Mungkin beberapa dari kita menolak untuk memahami, tapi faktanya Muslim itu cara berpikirnya itu macam-macam. Muslim itu cara mereka memahami agamanya itu bermacam-macam. Cara mereka mengamini kehadiran Tuhannya itu macam-macam. Dan menurut gue akan sangat energy consuming, akan sangat wasting time, dan kita nggak akan nemu tengahnya kalau kita terlalu memaksakan religious opinion kita ke orang lain. Nggak semua orang practicing agama sama seperti kita. Nggak semua orang percaya dengan apa yang kita percayai, walaupun misalnya kita dipayungi oleh institusi agama yang sama. Cara gue mengamini Islam, cara gue mengerti Islam udah pasti beda sama Islam yang dipahami dan diamini sama orang lain, even orang ini sama-sama di Indonesia. Dan menurut gue, kalau misalnya kita memaksakan religious opinion itu ke orang lain, jatuhnya kita malah violating human rights orang tersebut. Jatuhnya malah kita violating boundaries yang setiap orang tuh berhak punya. Karena balik lagi ke poin gue sebelumnya, setiap orang punya hak untuk mengamini agama mereka. Contohnya kayak jilbab gitu loh. Ada orang yang percaya bahwa jilbab itu compulsory, obligation.
kewajiban, makanya dia pakai. Ada orang-orang lain yang nggak percaya bahwa hijab itu kewajiban, makanya dia nggak pakai. Ada orang-orang juga yang nggak percaya bahwa hijab itu kewajiban, tapi dia pingin pakai karena dia pikir it gives them benefit, mungkin ngasih dia kedamaian lebih baik, mungkin dia pingin showing off identity dia sebagai muslim gitu. Anybody can have any reasons dia kenapa pakai jilbab, tapi hal yang nggak mestinya kita lakukan itu adalah memaksakan perempuan untuk pakai. Perempuan itu adalah manusia yang utuh. Perempuan itu bisa untuk making decision mereka sendiri. Perempuan itu berhak untuk diberikan kebebasan gitu. Mereka pingin shaping diri mereka seperti apa, dan shaping hidup mereka pingin seperti apa. Dan mengatur perempuan itu bener-bener adalah manifestasi dari patriarki. Dan Islam yang gue tahu bukan agama patriarki. Islam yang gue tahu, it's all for human rights, it's all for equality. Islam yang gue tahu dan pahami nggak favoring satu gender dan mengopresi gender yang lain. Dan yang bikin gue sedih adalah dengan adanya pemaksaan-pemaksaan seperti ini, entah itu yang datangnya dari komunitas kecil, dari sekadar grup masjid, atau seperti Iran gitu ya, pemaksaan yang sudah disupport oleh negara bahkan. Ini orang-orang tuh jadi kayak nggak bisa ngelihat the beauty of Islam gitu loh. Perempuan terutama in this case jadi melihat Islam itu adalah agama yang opresif. Balik lagi seperti lingkaran setan gitu. Akhirnya ini bakal dijadiin senjata buat orang-orang Islamophobe yang ada di luar sana untuk jadi acknowledgement buat mereka gitu loh. Untuk jadi validasi buat mereka. Oh bener kan ternyata Islam itu emang kayak begini. Islam itu emang agama yang keras, orang-orangnya ngaco-ngaco, dan ya udah akhirnya kita perangin aja nih Islam. Nah yang jadi korban siapa? Orang-orang kayak gua, orang-orang muslim yang tinggalnya di barat, yang cuma minding their own business, yang cuma pingin carry on with their day, yang gak pingin ganggu siapa-siapa. Tapi karena ada hal-hal kayak gini, akhirnya kita caught up in the middle gitu loh. Ada patriarki yang bermain di sini gitu loh, dan ada violation of bodily autonomy-nya perempuan gitu kan. But again, it's still happening, and it's not just clothes. Di Iran, it's about clothes, it's about limiting perempuan gak boleh pergi kemana-mana. Di Amerika, perempuan gak bisa aborsi. Itu aja yang pengen gue omongin hari ini. Videonya agak rambling karena gue sama sekali gak prepare. Gue bener-bener cuma pingin letting out aja, pingin venting, pingin ranting. I also wanna know your opinion on this. Kalian bisa taruh komen kalian di comment section di bawah. Dan mungkin gue pingin mengakhiri video ini dengan memberikan semangat kali ya kepada perempuan-perempuan di luar sana. Tapi gue berharap dimanapun kita berada, kita bisa terus berjuang. Karena gue percaya jadi perempuan itu kita diharuskan untuk 3 kali, 4 kali, 5 kali lebih resilient. Karena cobaannya banyak banget. Kalau misalnya kita nggak sukses sekarang, at least kita bisa kasih semangat buat perempuan-perempuan lain setelah kita untuk bahkan lebih kuat lagi dan lebih resilient lagi dan lebih keras kepala lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!